Pesugihan pedagang daging sapi Karawang, pesugihan Golok Kalasewu Tumbal Anak. Tahun 1998, Karawang adalah sebuah kota kecil yang terletak di tepi Sungai Citarum, dikenal dengan pasar tradisionalnya yang ramai dan kehidupan masyarakatnya yang sederhana. Ketika matahari mulai tenggelam di ufuk barat, pasar ini berubah menjadi lautan suara, dengan teriakan pedagang yang menawarkan dagangan mereka, suara tawar-menawar antara pembeli dan penjual, serta aroma berbagai jenis makanan yang memenuhi udara. Namun di balik keramaian itu, ada satu kios yang selalu sepi. Di sudut pasar yang kurang strategis, berdiri sebuah kios kecil yang dikelola oleh Yubi. Pria berusia 45 tahun ini memiliki tubuh kekar, hasil dari bertahun-tahun bekerja keras sebagai penjual daging sapi. Wajahnya selalu tegang, dengan garis-garis di dahi yang menunjukkan beban pikiran yang berat. Matanya tajam, namun selalu terlihat lelah, seolah tak pernah mendapatkan cukup istirahat. Yubi dikenal sebagai sosok yang keras, tetapi di dalam hatinya, dia adalah seorang pria yang frustrasi. Setiap pagi, Yubi datang ke kiosnya sebelum fajar menyingsing, mempersiapkan segala sesuatunya. Ia membawa daging sapi segar yang ia beli dari peternak lokal, dan proses penyembelihan dilakukan dengan penuh ketelitian. Namun, meskipun ia bekerja keras, dagangannya seringkali terbuang sia-sia. Dagingnya sering membusuk sebelum ada yang membeli, dan utang terus melilitnya seperti belenggu yang tak terlihat. Di tengah kesibukan pasar, Yubi merasa terasing. Ia melihat pedagang lain dengan senyum lebar, menerima uang dari pembeli yang puas, sementara ia sendiri hanya bisa menatap kosong saat para pembeli berlalu tanpa melirik kiosnya. Setiap malam, ia pulang dengan hati yang berat, memikirkan istri dan anaknya yang menunggu di rumah. Istrinya, Mira, sering mengeluh tentang ekonomi keluarga yang semakin sulit, dan anaknya yang berusia 8 tahun, Dika, tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih baik. Suatu malam, saat matahari telah terbenam dan pasar mulai sepi, Yubi mengemas barang-barangnya dengan pelan. Ia merasa putus asa, seolah semua harapan telah sirna. Saat ia berjalan pulang, langkahnya terhenti oleh sosok seorang lelaki tua berpakaian serba hitam. Lelaki ini berdiri di tengah jalan, seolah menunggu kehadirannya. "Kau ingin daganganmu laris seperti air mengalir," bisik lelaki itu, suaranya meresap ke dalam kegelapan malam. Yubi terkejut, dan refleksnya membuatnya bertanya, "Siapa kau?" Dengan nada waspada, "Panggil saja Abah Raksa, aku bisa memberimu kekayaan, dengan syarat," jawab lelaki itu dengan senyum tipis yang misterius. Mendengar kata kekayaan, hati Yubi berdebar. Dalam pikirannya, bayangan hidup yang lebih baik, tanpa utang, dan melihat anaknya bersekolah di tempat yang layak melintas dalam benak. Namun, ada sesuatu yang tidak beres. "Apa syaratnya?" tanyanya, suaranya bergetar. Abah Raksa menatap Yubi dengan tatapan yang tajam, seolah bisa membaca isi hatinya. "Kau tidak perlu khawatir, syaratnya sederhana, hanya satu, tumbal manusia." Yubi tertegun, kata-kata itu menggetarkan jiwanya. Ia bukan orang jahat, dia tidak pernah membayangkan akan berbuat kejahatan, apalagi membunuh. Namun, saat bayangan istri dan anaknya yang terus mengeluh menghantui pikirannya, darahnya mendidih. "Aku tidak bisa membunuh orang," protesnya, suara penuh ketidakpercayaan dan ketakutan. Abah Raksa tersenyum, tetapi senyumnya tidak membuat Yubi merasa nyaman. "Tidak perlu kau yang membunuh. Golok ini akan mengambil sendiri, dari orang terdekatmu," ujarnya, menunjukkan sebuah golok berkilau yang terhunus di tangannya. Malam itu, Yubi pulang dengan pikiran yang kacau. Di dalam tasnya, golok tersebut terasa berat, bukan hanya karena bobot fisiknya, tetapi juga beban moral. Yang dibawanya, ia menggigit bibir, merasakan ketegangan dalam jiwanya, dan berjuang dengan keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di luar rumah, suara riuh anak-anak bermain di jalanan seolah mengingatkannya akan Dika. Yubi menatap ke dalam rumahnya, di mana Mira sedang menyiapkan makan malam. Dalam hati, ia tahu ia telah memilih untuk menerima tawaran iblis itu, meskipun konsekuensinya mungkin akan menghancurkan segalanya yang ia cintai.
Hari-hari berlalu, dan Yubi tidak bisa mengalihkan pikirannya dari golok yang disimpan di bawah meja kiosnya. Sejak malam itu, saat Aba Raksa memberikannya golok Kalasewu, hidupnya berubah drastis. Pembeli mulai berdatangan, dan dagingnya selalu habis terjual sebelum tengah hari. Uang mengalir deras, dan Yubi merasakan perasaan euforia yang belum pernah ia alami sebelumnya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada bayangan gelap yang terus mengintai. Kios yang dulunya sepi kini ramai dengan pembeli. Mereka berdesakan, mengantre untuk membeli daging yang selalu tampak segar dan menggoda. Yubi merasa seperti raja di pasar, mengawasi setiap transaksi dengan senyum lebar yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ia bisa membeli motor baru, memperbaiki rumahnya, dan bahkan mendaftarkan Dika ke sekolah favorit. Keluarganya tampak bahagia, tetapi kebahagiaan itu terasa hampa. Namun, ada yang aneh. Malam hari, setelah semua pembeli pulang, Yubi sering mendengar suara erangan dari gudang belakang kiosnya. Suara itu terdengar seperti orang kesakitan, mengiris ketenangan malam yang seharusnya damai. Yubi berusaha untuk mengabaikannya, tetapi suara itu semakin intens, seolah memanggilnya untuk mencari tahu. Suatu malam, rasa penasarannya tak tertahankan. Setelah menutup kios dan memastikan tidak ada orang di sekitarnya, Yubi melangkah ke gudang belakang dengan hati berdebar. Dengan setiap langkah, suara erangan itu semakin jelas, membuatnya merasa gelisah. Ia membuka pintu gudang yang berderit, dan kegelapan menyambutnya. Di dalam, suasana semakin mencekam. Yubi menyalakan senter ponselnya dan mengarahkan cahaya ke sudut-sudut ruangan yang penuh dengan barang-barang tak terpakai. Namun, saat cahaya senter menyoroti lantai, matanya tertuju pada sesuatu yang membuatnya terkejut. Sebuah cincin milik Dika tergeletak di sana, berlumuran darah. Jantungnya berdegup kencang. Tidak mungkin, pikirnya, suara erangan itu kini terhenti. Tubuhnya terasa lemas, dan ia berlari keluar dari gudang. Pikiran tentang anaknya membanjiri benaknya. Ketakutan menyelimuti hatinya saat ia membayangkan apa yang mungkin terjadi pada Dika. Dengan langkah tergesa-gesa, Yubi kembali ke rumah. Ia membuka pintu dengan kasar, dan saat melihat Mira, ia tidak bisa menahan diri. "Dika di mana? Di mana anakku?" teriaknya, suaranya penuh kepanikan dan ketakutan. Mira, yang sedang mengaduk panci di dapur, terkejut dan menatap suaminya dengan mata lebar. "Dia sedang tidur di kamarnya, Yubi. Kenapa kau bertanya seperti itu?" Jawabnya, bingung. Yubi berlari ke kamar Dika dan membuka pintu dengan cepat. Saat melihat anaknya terlelap, ia merasakan sedikit ketenangan, tetapi rasa khawatir itu tidak kunjung reda. Mungkin itu hanya imajinasinya, tetapi suara erangan dan cincin berdarah itu terus menghantuinya. Ia tidak bisa tidur malam itu, terjaga dengan pikiran tentang golok dan apa yang telah terjadi. Keesokan harinya, saat berjualan, Yubi merasa ada yang berbeda. Meskipun pembeli masih berdatangan, hatinya dipenuhi dengan rasa bersalah. Ia tidak bisa menikmati keberhasilan yang diraihnya, karena bayangan kemungkinan tumbal mengintai di setiap sudut pikirannya. Hari demi hari berlalu, dan meskipun uang terus mengalir, Yubi semakin merasa terjebak dalam permainan berbahaya yang telah ia pilih. Ia berusaha mencari cara untuk mengembalikan semuanya seperti semula, tetapi golok Kalasewu selalu ada di sana, menunggu, seolah mengawasi setiap gerakannya. Malam itu, saat Yubi berbaring di tempat tidur, ia kembali terbangun oleh mimpi buruk. Ia melihat Dika, tetapi wajahnya tidak seperti yang ia ingat. Anak itu tersenyum, tetapi senyumnya terasa hampa dan kosong. Dalam mimpinya, Dika berkata, "Ayah, aku ingin bermain. Kenapa kau tidak membawaku keluar?" Yubi terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia memandang ke arah Mira yang tertidur di sampingnya dan merasa tertekan. Ia tahu bahwa sesuatu yang sangat buruk akan terjadi, tetapi ia merasa tidak memiliki jalan keluar. Golok itu, dengan semua kekuatannya, telah mengikat hidupnya dalam kegelapan yang tidak bisa ia jelajahi. Dalam keadaan tertekan, Yubi memutuskan untuk kembali ke Abah Raksa. Ia harus mendapatkan jawaban.
harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan langkah mantap, ia bertekad untuk mencari lelaki tua itu dan menuntut penjelasan tentang golok yang telah mengubah hidupnya. Namun, tidak ada yang bisa mempersiapkannya untuk kebenaran yang akan ia hadapi. Hari-hari berlalu, dan keberuntungan Yubi semakin bersinar. Kios dagingnya kini menjadi pusat perhatian di Pasar Karawang. Pembeli berdatangan tidak hanya dari lingkungan sekitar, tetapi juga dari desa-desa tetangga, semua ingin mendapatkan daging segar dari Yubi. Meskipun demikian, di balik kesuksesan yang menjulang, ada bayang-bayang gelap yang semakin menyelimuti hidupnya. Yubi menyadari bahwa golok Kalasewu telah membawanya ke puncak kesuksesan, tetapi ia juga merasakan adanya perubahan dalam dirinya. Setiap malam, setelah menutup kios dan pulang ke rumah, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi, menunggu, dan mengintai dalam kegelapan. Suara erangan dari gudang belakang kiosnya tidak kunjung reda, suara itu seolah menjadi bagian dari hidupnya yang baru. Suatu malam, setelah menutup kios, Yubi merasa terdorong untuk kembali ke gudang. Kegelisahan dan rasa ingin tahunya tidak bisa ia abaikan lebih lama lagi. Dengan langkah pelan, ia membuka pintu gudang yang berderit, dan suasana yang mencekam menyambutnya. Dalam kegelapan, ia merasakan udara dingin menyentuh kulitnya, seolah mengingatkannya akan sesuatu yang menakutkan. Saat ia menyinari sudut-sudut ruangan dengan senter ponselnya, ia melihat tumpukan barang-barang tak terpakai yang berserakan. Namun, di sudut lain, cahaya senter menyentuh sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Di sana, tergeletak sebuah boneka kayu tua yang sebelumnya milik Dika. Boneka yang sering Dika mainkan ketika mereka masih hidup sederhana, kini terlihat kotor dan berlumuran debu. Yubi merasa hatinya teriris. Apa yang dilakukan boneka itu di sini? Ia meraba boneka itu, dan seketika teringat akan senyum Dika saat memegangnya. Tiba-tiba, suara erangan itu kembali terdengar, lebih jelas dan lebih mendalam. Yubi merasa seolah suara itu berasal dari dalam dirinya sendiri, menyampaikan rasa sakit dan ketakutan yang terpendam. Dalam ketidakpastian, Yubi berbalik dan melangkah keluar, tetapi saat ia berbalik, ia melihat bayangan di sudut ruangan. Bayangan itu tidak jelas, tetapi ia bisa merasakan kehadirannya. Seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Yubi berlari keluar, menutup pintu gudang dengan kuat, dan terengah-engah di luar. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Setiap kali menutup matanya, ia terbayang akan suara erangan dan bayangan misterius yang ia lihat. Ketika pagi tiba, ia merasa lelah dan gelisah. Meski kiosnya ramai, hatinya tidak tenang. Ia tidak bisa menikmati keberhasilan yang telah ia raih. Hari berganti minggu, dan Yubi semakin merasa terjebak dalam siklus kesuksesan yang aneh. Setiap malam, suara erangan semakin keras, dan ia merasa semakin jauh dari Dika dan Mira. Suatu malam, saat ia pulang dari kios, ia menemukan Dika sedang bermain di halaman depan rumah. Suasana hati Yubi seolah kembali pulih, dan ia merasa lega. Namun, rasa tenang itu tidak bertahan lama. Saat ia mendekati Dika, anaknya menatapnya dengan tatapan kosong, dan tiba-tiba berkata, "Ayah, aku tidak suka suara itu." Itu menakutkan. Yubi merasa tergetar. Apa yang Dika maksud? Suara erangan. Dengan hati-hati, ia bertanya, "Suara apa, Nak?" "Suara orang kesakitan. Aku mendengarnya setiap malam," jawab Dika dengan nada polos, seolah itu adalah hal yang biasa baginya. Yubi merasakan ketakutan yang mendalam. Ia berusaha tersenyum untuk menutupi rasa cemasnya. "Itu hanya suara dari luar, sayang. Ayah akan menutup semua jendela dan pintu." "Jangan khawatir," ujarnya sambil membelai kepala Dika. Namun, saat malam menjelang, ketakutannya tidak kunjung sirna. Saat ia terbangun di tengah malam, ia mendengar suara erangan lagi, lebih dekat dan lebih jelas. Suara itu membuatnya merasa tercekik, seolah ada sesuatu yang terjebak di dalam jiwanya. Ia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke gudang lagi. Masuk ke dalam kegelapan, suara itu semakin kuat.
Yubi menyalakan senter ponselnya dan mengarahkan cahaya ke sudut terdalam gudang. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Sebuah sosok berdiri di sudut, tidak jelas, tetapi ia merasakan kehadirannya yang menakutkan. "Siapa kau?" teriak Yubi, suaranya bergetar. Sosok itu bergerak pelan, dan Yubi bisa melihat wajahnya. Itu adalah wajah Dika, tetapi tidak seperti yang ia kenal. Wajah itu tampak pucat, dengan mata kosong dan senyum yang hampa. "Ayah, aku ingin bermain," kata Dika, tetapi suaranya terdengar seperti erangan. Yubi terkejut dan mundur, merasa pusing dan terjebak dalam kebingungan. Ia berlari keluar dari gudang, tetapi saat ia berpaling, bayangan itu menghilang. Dalam kepanikan, ia berlari pulang dan memeluk Dika yang sedang tidur. Ia merasa beban di dadanya semakin berat, dan ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan kesuksesannya. Keesokan harinya, Yubi memutuskan untuk kembali ke Abah Raksa, berharap bisa mendapatkan jawaban. Ia merasa terjebak dalam permainan berbahaya yang tidak ia inginkan. Namun, saat ia melangkah menuju rumah lelaki tua itu, rasa takut dan keraguan menyelimuti pikirannya. Ia menyadari bahwa setiap keputusan yang ia buat bisa berakibat fatal. Golok Kalasewu mungkin membawa kekayaan, tetapi juga membawa ancaman yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Dengan tekad yang semakin bulat, Yubi bertekad untuk mencari jawaban atas semua kegelapan yang melanda hidupnya, meskipun ia tahu bahwa perjalanan ini mungkin tidak akan membawa ke arah yang ia harapkan. Malam itu, Yubi bergegas menuju tempat tinggal Abah Raksa dengan hati yang berdebar. Setiap langkah menuju rumah lelaki tua itu terasa semakin berat, seolah setiap detik membawa beban yang tak tertahankan. Pikiran tentang Dika dan suara erangan yang terus menghantuinya membuat rasa cemas menyelimuti jiwanya. Ia tahu, ia harus mendapatkan penjelasan dari Abah Raksa mengenai Golok Kalasewu dan konsekuensi mengerikan yang mengikutinya. Setelah melewati jalan setapak yang dipenuhi bayang-bayang, Yubi akhirnya tiba di depan rumah tua Abah Raksa. Pintu kayu yang sudah lapuk berdiri kokoh, dan saat ia mengetuk dengan ragu, suara ketukan itu bergema di malam yang sunyi. Tak lama kemudian, pintu terbuka, dan Abah Raksa muncul dengan senyuman misterius yang selalu membuat Yubi merasa tidak nyaman. "Ah, Yubi, selamat datang. Aku sudah menunggu kedatanganmu," kata Abah Raksa dengan nada ramah namun menakutkan. Yubi menelan ludah, berusaha menenangkan diri. "Aku perlu bicara denganmu, Abah. Ini tentang golok itu, tentang apa yang terjadi padaku." Abah Raksa mengangguk, mempersilakan Yubi masuk. Di dalam ruangan yang gelap, aroma dupa dan rempah-rempah memenuhi udara, menambah suasana mencekam yang sudah ada. Yubi duduk di kursi kayu tua, dan Abah Raksa duduk di hadapannya, menatapnya dengan tajam. "Apa yang ingin kau ketahui?" tanya Abah Raksa dengan suara tenang. Yubi menarik napas dalam-dalam, berusaha mencari kata-kata. "Golok itu, aku tidak bisa mengabaikan suara erangan yang aku dengar. Anak aku, Dika, juga mendengarnya. Dan aku menemukan cincin miliknya di gudang. Apa yang sebenarnya terjadi, Abah?" Mata Abah Raksa menyala dengan semangat yang tak terduga. "Ah, Golok Kalasewu tidak memberikan kekayaan tanpa harga. Ia memiliki kekuatan untuk mengambil apa yang paling kau cintai, dan itu adalah syarat utama untuk mendapatkan semua yang kau inginkan." Yubi merasa jantungnya terhenti. "Tumbal, maksudmu, Dika?" Suaranya bergetar, penuh ketakutan. Abah Raksa mengangguk pelan. "Golok itu tidak memilih. Ia akan mengambil siapa saja yang paling kau cintai, dan itu adalah cara untuk mengikatkan dirimu pada kekayaan." Kata-kata itu terasa seperti petir yang menyambar. Yubi merasa dunia di sekelilingnya berputar. Ia tidak bisa membayangkan kehilangan Dika, satu-satunya alasan ia berjuang keras untuk hidup lebih baik. "Tapi, aku tidak ingin menumbalkan anakku. Tolong, aku mohon," teriaknya, emosinya meluap. Abah Raksa tersenyum, tetapi senyum itu tidak mengandung empati. "Kau sudah terikat, Yubi. Tidak ada jalan kembali. Golok Kalasewu akan mengambil apa yang dijanjikannya. Jika kau mencoba menghindar,
akan ada konsekuensi yang lebih buruk. Yubi merasa terjebak dalam jaring yang tidak bisa ia lepaskan. Ia bangkit dari kursi, merasakan kepanikan yang mendorongnya untuk pergi. Aku harus membuang golok itu. Aku tidak peduli jika aku harus kembali ke hidup yang susah. Teriaknya, penuh keberanian. Abah Raksa tertawa, suaranya bergema di ruangan. Cobalah, Yubi, kembali ke sana, dan kau akan tahu betapa sia-sianya usaha itu. Golok itu akan selalu kembali padamu. Dalam kegalauan dan kebingungan, Yubi berlari keluar dari rumah Abah Raksa. Ia tahu bahwa ia harus bertindak cepat. Dalam perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi dengan gambar Dika yang tersenyum, dan ia bertekad untuk melindungi anaknya, apapun yang terjadi. Ia harus membuang golok Kalasewu ke sungai, jauh dari jangkauannya. Sesampainya di rumah, malam sudah larut. Yubi segera menuju gudang, tempat di mana golok itu disimpan. Dengan tangan bergetar, ia mengangkat golok Kalasewu yang berkilau, merasakan beratnya bukan hanya dari fisiknya, tetapi juga dari beban yang terikat padanya. Saat ia melangkah keluar, suara erangan kembali terdengar, lebih keras dan lebih mendesak. Yubi berlari menuju sungai yang mengalir di dekat rumahnya. Di tengah malam yang gelap, dia berdiri di tepi sungai, menatap air yang mengalir deras. Dengan hati yang berdebar, ia mengangkat golok dan bersiap untuk melemparkannya. Namun, saat hendak melepaskannya, bayangan Dika muncul dalam pikirannya, senyum tulus anaknya menyentuh hatinya. Ayah, aku senang jadi tumbal. Sekarang ayah kaya, kan? Suara Dika menggema dalam benaknya. Kata-kata itu membuatnya terhenyak. Yubi menutup matanya, merasakan gelombang penyesalan dan kesedihan yang mendalam. Ia tidak ingin Dika menjadi tumbal, tetapi kekayaan yang ia peroleh telah mengubah segalanya. Dalam keputusasaannya, ia membuang golok itu ke sungai, berharap semua kegelapan akan hilang bersamanya. Tetapi keesokan harinya, saat ia terbangun, Yubi menemukan golok itu kembali tergeletak di lantai gudang, seolah tidak pernah pergi. Dengan jantung berdegup kencang, ia menyadari bahwa ia terjebak dalam kutukan yang tidak bisa ia hindari. Matanya mulai bergetar saat ia memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari-hari berlalu, dan kegelisahan semakin menggerogoti pikirannya. Dika semakin menjauh, tampak tidak seperti anak yang ia kenal. Dalam mimpi buruk yang terus menghantuinya, ia melihat Dika yang tersenyum sinis, wajahnya sudah menjadi mayat, tersenyum penuh kepahitan. Ketika Yubi terbangun, ia melirik cermin dan terkejut melihat refleksinya. Wajahnya tampak berbeda, matanya hitam, giginya runcing, dan aura kegelapan menyelimutinya. Ia merasakan ketakutan yang mendalam, menyadari bahwa ia telah berubah menjadi sesuatu yang bukan dirinya lagi. Akhirnya, pada malam yang kelam, saat semua orang di sekelilingnya tidur, Yubi merasa putus asa. Ia tidak bisa lagi menghadapi kenyataan ini. Dalam keputusasaannya, ia memutuskan untuk mengakhiri semua ini. Ia menggantungkan diri di langit-langit rumah, dengan golok Kalasewu yang menancap di dadanya. Keesokan harinya, tetangga yang penasaran membuka pintu kios daging yang kini sunyi. Mereka menemukan Yubi tergantung, wajahnya tampak damai meski penuh rasa sakit. Di lantai, tertulis dengan darah. Aku menyesal. Kisah Yubi berakhir dalam tragedi, sebuah peringatan akan harga yang harus dibayar untuk kekayaan instan. Semua yang ia cintai terancam, dan pada akhirnya, ia kehilangan segalanya dalam pencariannya akan kehidupan yang lebih baik. Golok Kalasewu telah mengubahnya menjadi monster, dan penyesalan yang datang terlambat tidak dapat mengembalikan apa yang telah hilang. Kisah ini menjadi legenda di Karawang, menjadi pengingat akan bahaya dari keserakahan dan konsekuensi dari pilihan yang diambil dalam keadaan putus asa.